Ada pertanyaan bahwa ketika kita membahas sebab akibat, apa yang terjadi ketika kita perdalam pandangan kita kepada hakikat akibat? Ternyata akibat itu tidak lain kecuali hakikat ketergantungan, yakni bukan suatu keberadaan yang memiliki sifat ketergantungan, sebagaimana kapas misalnya, bukan kapas yang memiliki sifat putih, tidak seperti itu. Yakni sesuatu dibilang akibat, tidak sebagaimana kapas dibilang putih, karena kapas dan putih berlainan. Kapas si zatnya, lalu putih sifatnya. Kapas tanpa putih bisa saja terjadi, bisa tereksistensi, bisa menjadi keberadaan. Tapi yang namanya akibat, misalnya manusia akibat. Nah, ketika dibilang manusia akibat, itu tidak sama dengan misalnya manusia itu kapas, akibat itu putih. Enggak. Jadi bukan sifat daripada manusia atau pohon adalah akibat, tidak. Tapi dia itu hakikat akibat, yakni hakikat kapasnya, ibaratnya begitu. Jadi zat daripada kapas, kapas. Zat daripada pohon, manusia, gunung, bumi, matahari adalah akibat. Zatnya itu akibat. Zat itu mungkin. Kan akibat yakni ada sebabnya. Yang ada sebabnya pasti mungkin, kan begitu. Mungkin yakni tidak ada dan tidak tiada. Untuk menjadi ada pasti memerlukan akibat. Nah, ketika dibilang zatnya itu adalah akibat, berarti zatnya adalah mungkin. Zatnya itu mungkin. Jadi kalau dia sekarang ada, bukan berarti terus dia dari dulu dia sudah memiliki keberadaan. Tidak. Secara zat dia tetap keberadaan mungkin, yakni tidak keluar kepada darurat ada, tidak keluar kepada darurat tiada. Nah sekarang ada kok. Padahal yang tak wajib tak mungkin ada, yang tak sampai ke darurat ada kan tak mungkin ada. Sesuatu itu menjadi ada ketika darurat adanya, yakni ketika tak mungkin dia ada. Sekarang kita manusia ada, berarti tak mungkin dia ada. Kalau begitu kita ini darurat ada, wajib ada. Jawabnya apa? Kita ini wajib ada, tapi wajib adanya karena yang lain, bukan karena zatnya. Zat saya ini, zat kita tetap adalah mungkin. Di mana mungkin itu adalah non ada dan non tiada. Artinya bukan berarti dia tempat di mana kontradiksi terangkat. Tidak. Maksudnya ada dan tiada tidak termasuk bagian esensi atau mungkin. Nah, kalau begitu berarti kita ini tetap non ada dan non tiada. Iya betul. Lalu terus ada kita dari mana? Dari sebab. Dan ada kita ini milik kita? Belum. Bukan. Ada yang milik kita ini karena diberi oleh sebabnya. Diberi yakni bukan sekali beri. Karena zat kita adalah mungkin. Kalau sekali beri langsung ada, terus dia menjadi ada, berarti langgeng. Berarti sekarang dia sudah zatnya bukan mungkin lagi, berarti sudah wajib ada. Tapi ternyata tidak. Kita secara esensi tetap zatnya kita mungkin. Nah kalau begitu ada ini tidak sekali diberi oleh sebabnya. Terus bagaimana tuh? Berkelanjutan pemberiannya itu, yakni terus diberi. Jadi kita ini yang kita lihat satu ini sebenarnya tidak satu. Itu tidak satu. Berjuta ion dalam satu detik itu berganti yang menjadi listrik itu, yang menjadi sinar lampu listrik. Sinar lampu listrik bukan satu loh. Sinar matahari yang ada di bumi ini bukan satu sekarang ini. Dia nampak satu, tapi dalam per 1000 detik itu berapa ribu ion, berapa ribu energi yang menimpa kita dari matahari. Selalu baru ini. Persis ke matahari ini. Kan kelihatan matahari ini satu ini. Cahayanya tuh, lihat cahaya matahari kan tidak bergerak. Kelihatan satu. Padahal dia
dalam 1/1000 detiknya sekian juta ion atau energi atau sinar matahari yang mengalir, bukan satu. Nah, kita tak ubahnya seperti itu. Kita yakni keberadaan terbatas ini, di mana esensi adalah keberadaan terbatas. Jadi zat kita, zat semua itu adalah apa? Tidak ada yang langgeng. Langgeng maksudnya apa? Dalam 1/1000 detik maksudnya tidak langgeng. Begitu. Bukan berarti memang kita tidak langgeng karena mau mati, tidak. Dalam keadaan sekarang ini kita tidak langgeng. Kita persis kayak sinar matahari atau sinar lampu yang selalu memerlukan kepada istilahnya energi baru. Jadi kita memerlukan kepada wujud baru, bukan energi, wujud baru. Selalu begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan wujud-wujud mati? Misalnya batu, sama. Mungkin naik lagi, bagaimana dengan buku? Dengan pena di tangan, sama seperti itu. Tidak ada bedanya. HP ini wujud bukan satu ini. Setiap 1/1000 detik, wujud baru. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita pegang ini seperti cahaya matahari. Kita gini, semua HP, masjid, semua ini kayak cahaya matahari itu. Selalu ada, selalu diberi dalam 1/1000 detik. Makanya orang yang mengerti filsafat itu kalau dia amalkan ilmunya, semakin takwa orangnya, semakin tawadu, semakin bijak. Makanya disebut orang bijak. Nah, karena dia tidak merasa ada. Dia kalaulah ada, kalau belum irfan dia merasa ada, tapi keberadaannya kayak ion-ion sinar listrik itu. Betul lah ini, bukan khayalan ini. Argumentasinya kuat, kalau mau bantah. Kan Anda terbatas. Ketika terbatas berarti esensi. Nah, esensi hukumnya apa? Non ada, non tiada. Yani tidak masuk ke dalamnya ada, tidak masuk ke dalamnya tiada. Sampai kapanpun. Nah, jadi kalau ada ini sekarang baru baju diberi terus karena tidak mengeluarkan zat kita dari mungkin menjadi wajib. Zatnya loh. Keberadaan kita wajib karena diberi yang lain. Tapi pemberiannya ini terus menerus dan selalu baru. Begitu. Jadi kalau misalnya misalnya dalam bentuk yang lain, pengertian misalnya kullu syai'in halikun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu syai'in halikun illa wajhahu, illa wajhuhu, semua hancur kecuali wajahnya umpamanya. Nah, dalam pandangan filsafat semua hancur, sekarang juga hancur. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi bagaimana orang bisa mengerti? Makanya Tuhan mengatakan la tablugul jibal. Kau jangan sombong-sombong, sesungguhnya kau tidak akan mencapai gunung. Biar dibusung-busungkan dadamu, tidak akan nyampe gunung, setinggi gunung. Jangan sombong-sombong. Gitu aja bahasa biasa. Nah, walaupun di dalam bahasa biasa itu ada bahasa yang terpendam. Dikatakan setiap ayat itu mengandungi 7 batin, dan masing-masing batin ada 7 batin lagi. Ada yang mengatakan riwayatnya 70 batin, masing-masing batin ada 70 lagi. Begitu setiap ayat. Bayangkanlah Imam Ali alaihissalam mengatakan seluruh isi Quran itu ada di Al-Fatihah, terkandung di Al-Fatihah. Dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim maknanya itu terkandung dalam ba. Dan aku, kata Imam Ali, adalah titik di bawah ba. Aku, yakni maksudnya bukan aku itu sebagai satu dari pewujudan maksum, yakni Rasulullah maksudnya, semua yang maksum. Padahal waktu itu tidak ada titik. Jadi maksudkan apa? Jadi kan dulu penulisannya tidak ada titik koma. Titik koma itu baru ketika kekhalifaan. Dulu tidak ada titik tulisan bahasa Arab. Bahkan kalau kalian lihat tulisan aslinya tidak bisa baca, susah, tidak nyambung. Ada titik, memang tidak ada titik. Aslinya memang tidak ada titik. Titik tak, ba, no, tidak ada. Nah, baru ada itu abad keberapa itu ya, pemerintahan Bani Abbas
Bani Umayyah. Saya sudah lupa, dulu pernah saya baca sejarahnya. Sejarah kapan ada harakat, kapan ada titik koma, titik. Kemudian seperti kan bak titiknya satu di bawah, tak titiknya dua di atas, itu dulu tidak ada. Dan memang aslinya tidak ada. Lalu terus ada titik, habis titiknya warna lain lagi. Gitu sejarahnya, dikasih warna apa begitu. Terus ada harakat, belakangan ada harakat, ada fathahnya, kasrahnya dan seterusnya. Belakangan ini dulu, belakangan setelah zaman Nabi. Anyway, jadi semua keberadaan, baik yang kelihatan mati, baik yang kelihatan produksi, apalagi kelihatan tumbuhan atau hayawan atau manusia, semuanya begitu, selalu dalam keadaan diberi keberadaan. Bahkan bukan hanya materi, tapi apa? Non materi juga begitu. Apa boleh buat? Orang namanya esensi terbatas. Biar dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi esensinya terbatas. Jibril bukan Mikail. Kalau begitu zatnya tetap mungkin. Yang wajib ada hanya Allah secara zat. Yang lainnya kalau ada dan menjadi wajib ada, kan lain, yakni karena Allah. Berarti hakikat dirinya mungkin. Karena hakikat dirinya mungkin, terus dia memerlukan energi. Bukan energi, ini bahasa saya, dia memerlukan wujud, ion-ion wujud, seterusnya begitu.